Kenapa itu guru ndak bisa beda-beda pemikiran mereka ya? Padahal mereka kan sama Bible. Karena memang sudah dikatakan dalam Al-Quran mereka saling membenci satu sama lain, berselisih. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Isa. Yang tidak jelas itu. Berselisih paham, Al-Quran yang mengatakan itu. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus mengatakan masih hidup. Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, ya itu yang terjadi. Al-Quran mengatakan dalam hati mereka ada penyakit, itu yang terjadi. Aku tidak pernah keliru mengatakan mereka seperti itu. Ya, ini ada Henso. Selamat sore Henso. Dibuka mute-nya bro. Henso. Ya, halo. Selamat sore. Sore. Sore Juma. Ya, sore. Islam juga terpecah cuma. Gimana tuh? Terpecah jadi apanya? 72 golongan tuh, betul nggak tuh? Oh, umatnya Nabi Muhammad itu. Itu pecah nggak tuh? Umatnya Nabi Muhammad itu kan seluruh manusia yang diutus, yang dicipta oleh Allah. Iya. Setelah beliau, saat Terpecah beliau nggak? sampai Jauh sekarang. dulu dong. Iya, Terpecah terpecah. atau nggak? Ada Ya udah Kristen, sama. ada Hindu, ada Buddha, ada ateis, Konghucu, Aduh, itu ada namanya Islam. tafsir Ya, itu terlalu liar cuma. Itu umatnya Nabi Muhammad itu. Beliau Mana ada? diutus. 72 golongan apa aja? Litubayina linnas itu artinya Cuma, Nabi Muhammad baca. diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya Yahudi kepada umat terpecah. Dengar Islam. dulu cuma. Yahudi terpecah 70, Kristen 72, Islam 73. Itu udah dibedakan. Oh, tapi saya memahami bahwa umatnya Nabi Muhammad itu ada seluruh umat manusia. Kenapa suaramu jadi kayak orang nangis? Cuma. Saya lagi tidur, saya sementara tidur. Astaga. Ya udah tidurlah. Yang lain aja host siapa? Jangan Juma ngantuk tuh. Ya, meskipun begitu kan Anda cuma lawan mulut saya. Saya boleh tidur, tapi mulut saya nggak tidur. Kenapa suaranya begitu? Ya karena saya lagi tidur. Kayak orang lagi sakit Kak Juma. Orang bilang saya lagi. Orang bilang saya lagi tidur. Nggak biasa suaranya lantang gitu kan, menggelegar gitu. Ini Saya lagi tidur. Oh iyalah. Jadi nggak usah di-framing lah. Tanggapi itu tema itu, Henso. Tanggapi tema itu, Yesus punya Tuhan. Tema. Iya, itu kan narasi Edis. Ya, saya nggak percaya. Narasi Yesus juga begitu kok. Di mana? Yohanes 4. Kami menyembah Apa yang kepada kami apa kenal? yang kami kenal. Nah, ya Bapa, ke dalam tanganmu. Nah, itu. Ya, ketika Yesus menjadi bertuhan. manusia, Ya itulah yang Dia dimaksud Yesus bertuhan. bukan bertuhan. Lalu Iya, dia memakai atribut manusia. Ya, Dia menjadi bertuhan, guru, ya. sebagai guru dia Sakit menjadi jiwa. teladan, Sakit sebagai jiwa. raja, sebagai Yesus imam. itu makhluk ciptaan yang bertuhan. Apa pula Yesus tidak bertuhan? Ateis dong dia. Wahyu 1 ayat 18 cuma dia di situ dikatakan, aku telah mati namun itu aku bangkit. ungkapan orang di luar Yesus. Yang kita tanya ini Yesus. Yesus Itu bertuhan gak? Cuma kalau tinta merah di dalam Bible artinya apa? Tinta merah, tinta pink tulisan siapa? Tinta merah, ada aja agama doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong, Yesus itu bertuhan. Mungkin mana orang Yesus taat beribadah kok dibilang nggak bertuhan? Kenapa Yesus bertuhan? Ya karena dia hamba Tuhan, dia ciptaan Tuhan, dia makhluk Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhannya. Maka Yesus bertuhan. Kalian harus memahami bahwa yang tidak bertuhan itu iblis. Tuhannya Yesus siapa cuma? Yang dipanggil Bapa itu Tuhannya. Siapa? Dia namanya siapa? Orang-orang Yahudi memanggilnya Yod-Heh-Vah-Peh. Kemudian mereka menyebutnya Adonai, Hasem. Adonai. Ya. Bukan Nah, Allah sebenarnya kan? begini, saudara. Bukan Allah kan? Allah itu panggilan Tuhan dalam agama Islam. Ya bukan kan, cuma kita dari dulu debatnya ini aja. Ya, aneh kau ini. Allah Orang bukan. Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Hashem. Kami memanggil Tuhan itu dengan panggilan Tuhan Allah. orang Yahudi dengan orang Islam sama atau berbeda? Kalau dalam ajaran agama Islam, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah kemudian oleh umat Islam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 Anda bisa baca di situ. Ya. Kemudian yang Anda maksud Yesus tidak bertuhan itu Yesus yang datang kepada Paulus.
Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, Yesus yang bertuhan. Dan memang Yesus mengatakan, ada iblis yang memakai namanya. Jadi yang kau katakan Yesus tidak bertuhan itu iblis. Karena hanya iblis yang tidak mengakui Tuhan, yang tidak bertuhan. Di atas muka bumi ini, ada dua Yesus. Yang satu bertuhan, yang satu tidak bertuhan. Yesus yang tidak bertuhan ini adalah iblis yang memakai nama Yesus. Itulah yang kau sembah. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Yesus ditahu oleh Tuhan. Maksudnya gimana? Iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Iblisnya tahu. Makanya iblis mencobainya. Loh, karena iblis cuma- tahu. Ntar aku kasih ayat ya. Silakan. Bang Indra, syukran. Barakallahu fiik. Iblis tahu kalau Yesus itu utusan Tuhan. Iblis tahu kalau Yesus itu Mesias. Maka iblis datang mencobai. Kenapa? Karena iblis punya rencana. Coba. Apa rencana iblis? Iblis ingin manusia tersesat dengan menyembah Yesus. Oke, Yang ada adalah Bible iblis nggak? itu sendiri. Ada Bible nggak gitu. di tempatmu? Kenapa? Markus Kenapa? 5 ayat 7, coba baca. Itu orang gila Iya. yang menyembah Yesus. Orang gila itu kerasukan apa? Nah, berarti kalau orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Lah, coba baca nomor 15-nya. apalah kualitasmu Coba ini, Anda coba, baca nomor coba. 15-nya. Apakah Masa orang tersebut demikian? masih menyembah Yesus? Tidak menyembah lagi. Kenapa kamu takut? Setelah Baca dulu setelah iblisnya keluar dari orang tersebut, apakah orang itu masih menyembah ke Yesus? Baca. Ini bukan begitu cara belajarnya, saudara. Loh, Markus ini 5, lucu. dengar. Markus 5, iblis Ayat 7. membuat manusia menyembah Yesus, betul? Di mana iblis buat manusia nyembah dia? Loh, kok yang kau sebutkan tadi itu Markus 5, baca nomor 6-nya. Oke, nomor 6-nya. Dengar dulu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatinya dan menyembahnya. Betul? Yes, betul. Siapa yang Jadi- menyembah di situ? Siapa yang beri contoh? Nggak ada pemberian contoh. Emang dia- Siapa yang memberi contoh jangankan menyembah Yesus? semua Kutanya dulu. makhluk. Siapa yang memberi contoh menyembah Yesus? Maria Nggak tidak ada pernah pemberian menyembah contoh. anaknya. Yusuf tidak pernah menyembah anaknya. Yudas tidak pernah menyembah saudara kandungnya. Yakobus tidak pernah menyembah saudara kandungnya. Terus iblis mencontoh menyembah Yesus. Kau nggak malu? Bentar, jangan kuat-kuatan suara cuma. Kamu nggak malu? Hah? Yang memberi contoh menyembah Yesus itu orang Majusi, penyembah api. Yang kedua iblis. Yang ketiga Kristen. Ada sudah. 3 kekuatan di atas muka bumi ini yang menyembah Yesus. Pertama Majus, kedua iblis, ketiga Kristen. 3 kelompok ini adalah satu golongan. Oke, coba bacakan Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 lagi kau bawa. Baca. Ketika kau bawa Ibrani 1 nomor Baca 6 ini, dulu. apakah kemudian merubah? Dengar, Baca apakah dulu. kemudian merubah posisi Yesus ini sebagai manusia? Baca dulu cuma. Dan Baca ketika dulu. ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Tuhan harus menyembah dia. Ini ucapan siapa? Apa? Ini ucapan siapa? Ya, artikan dulu. Artikan dulu. Ini ucapan siapa? Yang membawa, iya itu di siapa? Ya Bapak ini bukan? membawa ini ucapan siapa? Kan saya tanya. Bapak di sorga. Nenekmu kiper. Loh, Penulis baca satu. Ibrani itu Ibrani 1. sampai detik ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Nanti kalau kutanya juga nggak tahu siapa pengarang kitabmu. Siapa pengarang Ibrani ini? Siapa? Siapa pengarang buku Ibrani ini? Kita nggak sedang berdebat masalah pengarang. Cuma Harus Alkitab dong. itu Masa sudah ketika jadi. ada orang menulis sebuah buku tidak diketahui siapa penulisnya, hanya demi untuk menuhankan sosok Yesus, lantas dipercaya itu firman Tuhan. Pret. Pret. Orang sakit jiwa. Santai kawan. Sakit jiwa itu namanya. Itu sakit jiwa. Cuma. Itu sakit Nggak jiwa berubah. namanya. Dan gaya debatmu dari dulu begini Udah, aja. memang harus kayak begitu dong. Jadi kalau ada sebuah buku mengatakan kemudian Paulus bom itu Cuma- Tuhan dan malaikat kemudian datang menyembah bom, lantas kau percaya? Hah? Kau percaya? Sedangkan kekuatan yang dibangun iblis adalah bagaimana menggiring manusia untuk menuhankan iblis dalam nama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Bahwa iblis datang memakai namanya supaya orang-orang menyembah kepada iblis dalam nama Yesus. Sekarang kau membawa Ibrani. Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Paulus tidak diketahui siapa bapaknya. Tapi kau telan semua itu. Demi supaya apa? Supaya kau Paulus itu menyembah dari keturunan kemudian. Benyamin. Gimana sih? Supaya kau menyembah kemudian kepada setan yang datang dalam nama Yesus. Nggak ada. Apa Yesus sendiri yang mengatakan kok? Oke,
Di mana Yesus disembah? Ayatnya ya, kamu minta ayat kan? Tadi kau mengatakan. Oke. Coba, kamu kan Tadi tolak kau nih. mengatakan dan saya Ibrani 1 mengurai. ayat 6. Kamu nggak mau Iya. baca. Saya baca dan ketika Iya, ia semua membawa pula malaikat anak yang Elohim sulung. Nah, ini kata harus siapa? menyembah dia. Ini kata siapa? Ini kata siapa? pencipta. Iya, yang kata adalah siapa? roh dia. Ini kata siapa? Kok kata Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa, Hanzo? Yang bisa memerintah malaikat menyembah siapa kalau bukan Tuhan? Ini ucapan siapa, Hanzo? Ucapan Bapa di sorga. Dari mana kau tahu ini ucapan Bapa dari surga? Apakah penulis Ibrani ini seorang nabi? Ya tentu dong. Siapa penulisnya itu? Siapa nabi itu? Rasul Paulus. Matamu suwe. Ah, Siapa Ibrani. bilang Ibrani itu tulisan Paulus? loh, saya yang bilang. Cek lah, Dari mana kalau kau dapat percaya. ilmu? Berarti kau juga nabi. Kau juga Loh. nabi. Karena kau bisa mengarang juga. Sama seperti Paulus. Kau itu pengarang bebas berarti. Berarti kau itu nabi. Nabi palsu udah tapi. ad hominem ini. Nggak usah emosi lah. Biasa Kau jadi aja. emosi. Kau jadi Loh, emosi. Saya bertanya samamu. Kenapa Anda Siapa maki-maki? yang mengatakan ini, Ini- tulisan ini- Paulus? ini Kau mau bilang diskusi nggak? Paulus. Kalau nggak, ya udah. Dari mana kau tahu bahwa ini tulisan Paulus? Kenapa? Nggak ada kan? Kepancing emosimu cuma. Biasa aja. Bodoh Bahlul. Nah, Bahlul kan, siapa nah, yang kan. emosi? Siapa yang Itu- emosi? Memang gaya saya Santai. begini ngomong. Sama seperti pendeta Ya nggak pastor nggak semangat usah puluhan maki-maki gitu. lah. Cemen Saya lemah. memaki kamu itu karena kamu memang Lemah. bahlul, pantas untuk dimaki. Illal ladzina zalamu minhum. Nggak apa-apa. Orang zalim itu nggak apa-apa dimaki. Itu bagian daripada ilmu hikmah. Oh, itu ajaran Memaki Islam, ya? orang bodoh supaya dia pintar itu adalah sedekah. Paham? Kamu mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa Paulus lah yang menulis Ibrani. Padahal dasarmu apa? Cuman penyesatan doang. Supaya banyak pengikut setan doang. Berani kau menipu, berani kau berbohong demi untuk membantu iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tidak make bagi kami, Hanzo. Kami hafal tabiat kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir Kristen itu saudara-saudaranya iblis dan mereka hanya membantu iblis supaya durhaka kepada Tuhan. Itu fakta, itu real. Siapa yang mengajarkan dan siapa yang menginginkan agar menyembah kepada Yesus? Iblis. Mana buktinya? Dalil Markus 5 tadi. Itu bukti. Apakah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut sebagai Bapa. Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kristen. Sebenarnya bukan Yesus yang mereka sembah. Apa buktinya? Ketika Kristen laknatullah nanti bertemu dengan Yesus, Kristen diusir. Diusir Kristen itu. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen besar kepala. Selama ini mereka berdoa, selama ini doanya dikabulkan, selama ini mereka mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Sebenarnya yang datang kepada mereka bukan Yesus anak Maria, tetapi iblis yang datang dalam nama Yesus. Itu fakta, Hanzo. Kau harus telan itu. Bahwa yang kau sembah bukan Yesus anak manusia, tapi yang kau sembah adalah Yesus, adalah iblis dalam nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Satan, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus, akulah Yesus Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, murid-muridnya orang Yahudi harus waspada kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Kamu datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Belanda datang ke Nusantara memakai nama siapa? Nama Yesus. Pastor datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Misionaris datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itulah kalian, Hanzo. Pahami itu, Hanzo. Sampai kamu berani berbohong. Ibrani tulisan Paulus. Kata siapa? Katamu sendiri. Loh. Ibrani firman Tuhan. Kata siapa? Kata kamu sendiri. belajar Kenapa makanya kau berani tradisi. seperti Cuma itu, Hanzo? jangan- Karena memang kamu jangan adalah kejam. penggenapan dari apa yang dinubuatkan Yesus, bahwa Kamu- akan datang kemudian Astaga. iblis dalam nama Yesus. Itulah kamu. Santai dong, santai. Makanya Itu kamu fakta, belajar Hanzo. dulu apa kitab Ibrani, gereja mula-mula apa dia menganggapnya. Kan harus belajar dari Ya, nggak tradisi ada gereja. urusan gereja mula-mula. Yesus mengenal gereja aja kagak, Hanzo. Kalau gereja mula-mula memutuskan bahwa Ibrani adalah Ya itu tulisan dari tamu. Paulus. Kau baca Ya, Wahyu 12 nomor sekarang 9 kitabmu kamu sendiri kamu mengajarkan bantah nggak? Kamu bisa iblis bantah nggak? diutus kemana? Ke Ekumene. Iblisnya turun, iblis turun dari langit kemana? Ke Kalau kerajaan-kerajaan teriak-teriak Romawi. begini, aduh. Itu fakta, Hanzo. Itu kitabmu sendiri yang memuntahkan isinya, Hanzo. Nggak bisa kau kemana-mana, Hanzo. Itu saudara. Sadari itu. Nggak ada kualitasmu. Kamu yang tidak berkualitas dalam hal agama. Kitabmu tidak dikenal oleh Yesus. Kenapa? Tempat ibadahmu tidak dikenal oleh Yesus. Pendeta, pastor tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Bahkan agamamu sekalipun tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Camkan itu, Hanzo. Camkan itu.
Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Apa? Bible bukan dari Yesus, gereja bukan dari Yesus, prosesi ibadah Kristen bukan dari Yesus, rasulnya Kristen bukan dari Yesus, Tuhannya Kristen juga bukan dari Yesus. Lalu apa yang ada di Kristen yang berasal dari Yesus, Hanso? Nggak ada, kawan, nggak ada. Semua yang terkait dengan kekristenan itu tidak ada dari Yesus satupun. Camkan itu baik-baik. Hari ibadah Minggu bukan dari Yesus. Tuhan bernama Yesus bukan dari Yesus. Kitab suci bernama Bible, perjanjian lama, perjanjian baru buat Kristen itu bukan dari Yesus. Paulus bukan dari Yesus, Markus bukan dari Yesus, buku Yohanes, buku Matius bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Paulus, dari Yesus? Natalan sebentar lagi, apakah dari Yesus? Bukan. Memperingati hari kelahiran, kebangkitan, kematian, apakah dari Yesus? Bukan. Pohon Natal, apakah dari Yesus? Bukan. Semua yang ada pada diri Kristen itu bukan berasal dari Yesus anak Maria. Camkan itu, Hanzo. Ngomong sendiri dia. Camkan itu, camkan. Saya lagi menerapi kamu dengan ilmu hikmah. Camkan itu baik-baik. Adakah yang kau lakukan selama ini dari Yesus? Tak ada satupun. Apa yang bisa kau banggakan? Natal, kami bangga. Seluruh dunia merayakan Natal. Apakah itu dari Yesus? Tidak, kawan. Tidak. Tidak ada yang kau lakukan itu berasal dari Yesus. Nggak ada. Cuman kalian membalut agama kalian dengan nama Yesus. Karena memang Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Memakai nama siapa? Nama bom-bom. Tidak, nggak laku kalau nama bom-bom. Nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Karena Yesus terkenal pada zaman itu sebagai orang sakti. Bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka iblis memanfaatkan situasi itu. Iblis memakai nama Yesus. Tidak mungkin dia pakai nama bom-bom atau nama Edis. Tidak mungkin. Karena hanya nama Yesus lah yang kemudian mendapatkan kepercayaan di mata umat pada masa itu. Ingat ketika Paulus datang ke Athena, apa yang diperkenalkan oleh Paulus? Dewa Agnostos Theos, yang ternyata adalah sembahan orang Yunani Athena. Siapa itu? Kristus Yesus. Ketika orang Athena secara turun-temurun berabad-abad dari nenek moyang mereka menyembah dewa-dewa. Ya, cuma ini ya. Ternyata dewa-dewa pun diajarkan kemudian oleh Paulus dalam nama Kristus Yesus. Sadar kau, Hanso, bahwa yang kau sembah dalam nama Yesus itu adalah dewanya Roma Yunani. Sadar kau. Dalilnya kuat. Iya. Kisah Para Rasul 17, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Di situ Paulus mengganti dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani. Disembah oleh orang Yunani ternyata adalah bernama Yesus Kristus, Hanzo. Jadi yang kau sembah, yang kau peringati Natal, itu adalah dewa Agnostos Theos dalam nama Yesus. Itu fakta, Hanzo. Dalilnya ada di Kisah Para Rasul 17, nomor 21, 22, 23, saudara. Berat ini, Boleh berat. turun? Kau buka Biblemu. Apakah betul Paulus itu mengajarkan dewa Athena yang bernama Agnostos Theos dalam nama Yesus? Silakan. Karena memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus untuk membungkus dewa Agnostos Theos. Selamat. Cuma aku kasih saran sama kamu. Ya. Contohlah Edis TV kalau berdiskusi. Nenek kiper. Edis itu berdiskusi dengan orang Islam, orang yang berakal. Saya berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Beda dong. Beda. Kalian itu paling enak berdiskusi dengan orang Islam. Kenapa? Kalian sedang berbicara kepada orang yang menggunakan akal. Kami ini yang tersiksa karena kami berdiskusi dengan cuma dengan orang tak kenapa berakal. orang Kristen tidak tertarik di komalmu? Karena cara diskusimu begini. Oh tidak, karena orang Kristen sadar kalau berhadapan dengan saya ternyata musuhnya bukan Bang Suma tapi Bible. Saya suapin kau Bible, Sekarang saya gini, suapin. coba tengok Edis TV. Kenapa Saya suapin. penontonnya orang Islam Saya suapin. orang Kristen tidak ada yang nonton Edis TV. Saya suapin, aku bilang saya suapin. Tapi orang Muslim berbondong-bondong itu di Komal Edis 22K, 26K. Kenapa cuma? Kamu harus Kristen semuanya ada di situ nonton. Gak ada cuma, gak menarik. Tidak ada apanya. Orang Kristen pergi nonton di sana, nonton Edis untuk menghujat Islam. Saya kalau keluar negeri, lari keluar negeri nih, habis itu setiap malam saya kupas semua kekristenan. Kau lihat penontonku sampai jutaan setiap malam. Red. Edis berapa tahun di Indonesia jadi debaters? Siapa yang nonton Edis? Hah? Siapa yang Tengok itu, nonton? Cuma. Siapa yang nonton Edis ketika dia masih di Indonesia? 2 tahun. Sadar Cuma. kau. Dengar. Saya ini dari Facebook sama dengan Edis, bersama dengan Edis. Tak ada yang nonton. Tapi ketika Edis ada di luar negeri, mewakili kecemburuan akidah, mewakili hatimu yang lagi panas kepada Islam, yang cemburu kepada Islam, yang sangat marah kepada Islam, yang marah kepada Islam, yang benci kepada Islam, kalian berkongku-kongku bersama dengan Edis. Saya nggak setuju dengan Edis. Edis itu tidak paham Bible, asal kau tahu.
Dia itu Bukan. tidak sanggup bertahan Saya- dengan Bible. Dia hanya bisa memanfaatkan Saya kemudian mengkritik kamu. hadis, terjemahan Contoh hadis, terjemahan cara debat Al-Quran. dia, Lalu cara berdebatnya. kemudian dia memframing tanpa ilmu Al-Quran itu, terjemahan Al-Quran, bukan Quran, terjemahan Al-Quran. Begitu juga hadis. Kata-kata dia framing bla bla dan seterusnya. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang benci Islam selama ini tapi pura-pura senyum di hadapan umat Islam merasa terwakilkan dengan adanya edis. Asal kau tahu. Orang Kristen yang sangat benci ke Islam, tapi selama ini mereka nggak berani melakukan apa-apa karena minoritas. Begitu ada edis menghujat dari luar negeri, orang Kristen melampiaskan kemudian kemarahannya dengan nonton edis. Jadi yang nonton edis itu semuanya Kristen. Kalau ada Islam di sana itu Islam awam yang baru kenal dunia dialog. Atau yang berpura-pura jadi Islam. Percaya sama saya, yang nonton di Indonesia ada berapa juta Kristen? Hanya 20 ribunya yang ke sana mewakili yang membenci kepada Islam. Saya kalau mau ke luar negeri nih, saya buka koman membahas tentang kekristenan, nantikan pasti yang nonton jutaan manusia Islam. Nah, ada kamu tiap hari udah menghujat. Ya saya masih di Indonesia dong. Saya masih di Indonesia. Saya belum membuka kemudian program-program kristenisasi. Paham gak? Saya belum membuka aib-aibnya kalian. Karena saya masih merasa masih di sini. Ini Sudah, saja hari-hari nyata-nyata kebuka aib. saya melakukan milad, didatangi misionaris, diberi baju kemudian saya bakar bajunya, saya dilapor polisi. Ayo, saya yang korban, saya yang dijadikan kemudian tersangka, yang dianggap sebagai tersangka, yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku kriminal. Padahal saya korban. Coba bayangkan kalau sekarang saya buka dokumen-dokumen rahasia gereja tentang Indonesia. Buka, coba buka. Ayo, buka dong. Ayo, aku pengen lihat. Coba aku buka. Hancur Bang Suma. Buka, satu aja. Hancur. Ayo, buka, Kalau saya satu sampai aja. buka kemudian program-program kristenisasi untuk Indonesia ini, hancur Bang Suma. Hancur. Hancur satu aja. saya dibuat. Coba dibuka satu aja. Sedangkan kosong. saya kemudian hanya melakukan milad, kemudian Kristen kafir harbi datang membagikan baju kaos, saya dilaporkan polisi. Gila nggak tuh? Ada penjahat datang ke rumah saya, bawa bom, lalu bomnya saya jinakkan. Penjahatnya nggak terima, lapor ke polisi. Kenapa kau lapor? Karena bom saya diledakkan sama si korban, Pak. Saya nggak terima. Pokoknya orang itu harus dipenjara karena dia sudah merusak bom saya yang saya rakit lama. Saya bawa ke rumahnya, kusimpan di terasnya, tapi bomnya dijinakkan sama dia. Saya nggak terima.